傷つける者、物を壊す者、強い奴は俺を見つけるように。人も例外なき暴風林が粛清するな。俺の顔と名前、行くなてめえ。 Manga Baku Atau Windbreaker chapter yang ke-160 bagian yang keduanya kini akhirnya seketika langsung dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang sangatlah luar biasa menarik. Karena pada halaman ke-11-nya, maka kita pun sekarang bisa melihat mengenai kelanjutan jalannya cerita tepat di acara perayaan kemenangan aliansi kota Makochi. Di mana setelah pada video sebelumnya, semua isi ceritanya adalah tentang Sakura, Choji dan juga Togamejo. Maka mulai dari sinilah semuanya akan berisi tentang cerita baru, tentunya dari sudut pandang yang berbeda, yaitu dari sudut pandang Tomohiragi dan juga dari sudut pandang Sako. Mengingat pada halaman tersebut, Sako dan juga Tomohiragi yang kebetulan sekarang sudah bisa bertemu, nampaknya mereka berdua sama sekali terlihat tidak berani untuk dapat memulai pembicaraannya. Menyaksikan hal itu, maka tentu saja semua teman-teman Sako dari kelompok Sisi Toren, awalnya mereka pun sudah berniat untuk bisa membantu Sako dengan cara datang menuju ke arah Sako supaya mereka bisa mencairkan suasana. Bahkan Inugami yang sudah tidak sabaran kini mulai berkata seperti ini kepada dirinya sendiri. Hah? Apa yang mereka berdua sedang lakukan? Kenapa sejak tadi mereka hanya diam saja tanpa ada satupun dari mereka yang berbicara selama lebih dari 15 menit? Apakah mereka berdua hanyalah sebatang pohon saja yang sama sekali tidak bisa bicara? Karena jika hal ini terus dibiarkan, maka rencana dari Togame dan juga Choji untuk bisa membuat Sako berbaikan dengan Tomohiragi tentunya nantinya malah akan menjadi gagal. Namun, sesaat sebelum Inugami bisa datang menghampiri Sako dan juga Tomohiragi, maka di saat yang bersamaan itu, kedua orang seniornya kini seketika langsung menghentikannya. Karena menurut mereka ini adalah masalah Sako, jadi biarkan Sako sendirilah yang menyelesaikannya lebih dulu. Ya, kurang lebih sangatlah mirip sekali dengan kata-kata dari Renkaji yang ada pada video sebelumnya kemarin. Lalu, setelah kita diperlihatkan bagaimanakah respon dari teman-teman Sako, maka mulai dari sinilah Shin pun tentu saja sekarang langsung berpindah menuju ke dalam sudut pandang dari Sako. Di mana pada kesempatan ini, Sako yang sudah berdiam diri terlalu lama akhirnya mulai berkata seperti ini di dalam hatinya. Hah? Ini sangatlah aneh. Aku sejak tadi hanya terus minum saja tanpa bisa bicara sama sekali, bahkan sampai dengan air minumku sekarang habis. Jika terus begini, maka sampai kapanpun aku sama sekali tidak akan pernah bisa untuk dapat memperbaiki hubungan dari kami berdua. Mengingat Hiragi adalah seniorku, sekaligus orang yang telah mengajariku tentang bagaimana caranya untuk bisa bertarung. Nah, berdasarkan pemikiran seperti itu, maka tanpa menunggu lama, Sako pun sekarang mulai memberanikan dirinya untuk dapat membuka pembicaraan. Di mana di dalam praktiknya, Sako pun segera berkata seperti ini kepada Tomohiragi. Hiragi-san, sekarang airku sudah habis. Jadi, aku akan pergi untuk bisa mengambilnya lebih dulu. Kira-kira, apakah dirimu ingin aku ambilkan sekaligus supaya dirimu tidak bolak-balik ke sana? Mendengar perkataan itu dari Sako, Hiragi pun tentu saja seketika langsung menjadi sangat terkejut. Karena pada dasarnya, Hiragi sama sekali tidak menyangka bahwa Sako sekarang bisa berkata dengan sopan. Padahal biasanya, Sako selalu berbicara dengan nada tinggi dan juga dia pun selalu berteriak kapanpun dan juga dimanapun. Namun, ini adalah pertama kalinya setelah mereka berpisah, Sako bisa kembali menjadi baik seperti dulu lagi. Melihat respon tersebut dari Tomohiragi, Sako pun sekarang sama terkejutnya. Hingga sambil tertawa kepada dirinya, Sako pun tentu saja sekarang langsung menjelaskan bahwa dirinya memanglah seperti ini. Alias, Sako hanya berteriak ketika mereka sedang bertarung saja. Tapi ketika mereka sedang tidak bertarung, maka Sako pun pasti akan berkata sopan kepada para seniornya. Termasuk kepada Tomiyama Choji, Togamejo, dan juga tentunya adalah Tomohiragi. Nah, mulai dari sinilah suasana di antara mereka berdua sekarang akhirnya bisa menjadi cair. Hingga pada kesempatan yang sama itu, Sako pun mulai membuka sebuah pembicaraan tentang apa yang terjadi kepada dirinya selama beberapa bulan ke belakang. Atau tepatnya setelah Hiragi dan juga Sako bertarung pada season 1 animenya kemarin. Di mana pada momen inilah Sako pun mulai berkata seperti ini kepada Hiragi, bahwa setelah mereka bertarung pada malam itu, maka keesokan harinya Sako pun sempat mencoba untuk dapat keluar dari kelompok Sisi Toren.
Karena menurut Sako, terdapat dua alasan kenapa Sako memutuskan untuk bisa keluar. Pertama, adalah dari dirinya sendiri yang kebetulan pada saat itu sudah tidak memiliki alasan untuk bisa tetap tinggal di dalam kelompok dari sisi Toren. Mengingat tujuan utama dari Sako bergabung ke dalam sisi Toren adalah untuk bisa berkembang menjadi jauh lebih kuat supaya Sako bisa mengalahkan Tomohiragi. Akibat sebuah masalah ketika dulu mereka masih berada di SMP. Di mana Hiragi sudah mencoba untuk bisa membuang Sako dan juga meminta Sako untuk tidak pernah mengikutinya lagi. Namun, setelah Sako melihat Kaji di dalam pertarungan sebelumnya ketika bertarung melawan kelompok dari geng Shadow, maka Sako pun sekarang bisa menjadi tersadar bahwa kenyataannya Kaji pun juga sempat dilarang oleh Tomohiragi untuk bisa mengikutinya masuk ke dalam sekolah Furin. Tapi, karena Kaji memiliki niat yang besar untuk bisa terus membantu Tomohiragi demi dapat mencapai tujuannya, maka dia pun sama sekali tidak peduli dengan semua ucapan dari Tomohiragi. Hingga pada akhirnya, ketika waktunya sudah tiba, Kaji pun sekarang memutuskan untuk bisa masuk ke dalam sekolah Furin. Berdasarkan hal itu, maka Sako pun sekarang jadi bisa mengerti bahwa semua ini adalah kesalahan dari dirinya sendiri. Mengingat Sako sama sekali tidak mengerti tentang apa maksud dari ucapan Tomohiragi kepadanya. Dan juga pada waktu itu, Sako pun sama sekali tidak memiliki pendirian. Sehingga ketika Hiragi mencoba untuk dapat melarang Sako bisa mengikutinya, maka Sako pun jadi kehilangan arah dan juga dia pun malah memutuskan untuk bisa membenci Tomohiragi. Selain itu, alasan yang keduanya adalah sebagai berikut. Yaitu ketika kelompok dari sisi Toren saat itu sudah berhasil dikalahkan Furin di dalam pertarungan 5 lawan 5. Maka di saat yang bersamaan, sisi Toren pun seketika langsung menjadi terpecah menjadi beberapa kelompok kecil atau terpecah menjadi beberapa fraksi. Di mana di dalam kelompok mereka itu terjadi pertarungan yang sangat sengit antara sesama anggotanya. Bahkan satu persatu dari mereka banyak yang memutuskan untuk bisa keluar. Karena menurut mereka, sisi Toren sudah kehilangan harga dirinya setelah mereka bisa dikalahkan oleh sekolah Furin. Hal itulah yang membuat Sako nampak menjadi sangat frustasi. Hingga dia pun mencoba untuk bisa keluar karena sisi Toren sekarang sudah menjadi terpecah. Di momen tersebutlah adik kelas dari Sako, yaitu Inugami, sekarang langsung terlihat marah kepada Sako dan juga dia pun langsung mencoba untuk bisa menyadarkan Sako. Sampai pada akhirnya, Sako pun sekarang malah membatalkan niatnya untuk bisa meninggalkan sisi Toren. Beruntungnya, semua perpecahan di dalam kelompok sisi Toren ternyata semuanya mampu diselesaikan oleh dua orang anggota terkuat mereka, yaitu Tomiyama Choji dan juga Togamejo. Sehingga setelah mereka berdua sudah mengalahkan semua orang yang saat itu mencoba untuk bisa memberontak, maka sisi Toren pun sekarang menjadi terakhir kembali di bawah bendera dari Tomiyama Choji. Serta Togame dan juga Choji mampu mengumpulkan para anggota yang tersisa untuk dapat bersedia membantu sekolah Furin ketika mereka sedang diserang. Walaupun pada dasarnya banyak juga anggota lainnya yang tidak setuju dan memutuskan untuk bisa keluar dari kelompok sisi Toren. Nah, setelah menceritakan tentang semua hal itu kepada Tomohiragi, maka pada halaman yang terakhirnya, Sako pun sekarang segera menaruh gelas kosongnya itu di atas meja. Lalu, sambil membukukan badannya, Sako pun kini segera meminta maaf kepada Tomohiragi. Karena dirinya sudah sempat salah paham kepada Hiragi dan juga sempat mencoba untuk dapat menghancurkan Tomohiragi. Wow, menarik banget ya. Nah, itulah sedikit potongan cerita tambahan dari manga Baku Otome Breaker chapter yang paling barunya, yaitu chapter yang ke-160. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis, dan salam baku hantam.